Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak baik-baik ya. Sebelum mulai, mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami, contohnya melalui biji, tunas, spora, dan umbi. Ada 4 ya. Kemudian perkembangbiakan secara buatan yaitu dengan bantuan manusia. Di antaranya melalui pencangkokan, stek, dan penyambungan. Apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui biji? Ini dia contohnya. Kemudian ini contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas. Nah, ini contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi. Terakhir, contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui spora. Nah, sebagian tumbuhan berkembang biak melalui biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut terdapat biji. Nanti biji akan menghasilkan tanaman baru. Nah, kita perhatikan di sini ada bagian-bagian biji. Ada selimut biji untuk melindungi biji, kemudian ada embrio atau calon tumbuhan baru, dan ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kita kenali perkembangbiakan melalui tunas. Tunas adalah anak tumbuhan yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Contohnya seperti pisang. Kita perhatikan nih, di pohon pisang ini suka ada tumbuhan kecil ya yang akan menjadi tanaman baru. Nah, itulah tunas. Ada juga tunas yang tumbuhnya pada daun, seperti tumbuhan ini. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi. Nah, umbi itu ada beberapa jenis. Yang pertama, umbi batang. Kedua, umbi akar. Ketiga, umbi lapis. Yuk, kita perhatikan. Inilah contoh tanaman umbi batang. Kemudian, ini contoh tanaman umbi akar. Nah, ini contoh tumbuhan umbi lapis. Beda ya tumbuhannya. Sekarang kita akan berkenalan dengan spora. Nah, spora ini biasanya terdapat di belakang daun, ya. Kita perhatikan nih contoh tumbuhannya. Nah, perhatikan juga bagian belakang daun. Ada bintik-bintik ya, seperti bintik-bintik berwarna merah. Nah, nanti si bintik-bintik ini akan tertiup oleh angin. Nah, sehingga hinggap nanti pada tanaman yang di sekitarnya. Terjadilah pertumbuhan. Nah, berbicara tentang tumbuhan, di Indonesia ada tumbuhan khas yang dikenal oleh negara lain. Begitupun negara lain mempunyai tumbuhan ciri khasnya sendiri. Seperti bunga tulip yang dikenal sebagai tumbuhan khas Belanda. Kemudian ada bunga apa lagi ya? Ada yang tahu yang dikenal dari negara Inggris? Ternyata bunga mawar ya. Di Indonesia ada 3 jenis bunga.
yang disebut sebagai bunga nasional. Yang pertama, bunga melati, disebutnya puspa bangsa. Kemudian yang kedua, bunga anggrek, disebut puspa pesona. Yang ketiga, bunga Rafflesia arnoldi, disebut puspa langka. Nah, kalian harus kenal ya jenis-jenis bunga yang sebagai identitas negara kita.